adalah Hendrikus Sao, warga Desa Tuntun, Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak tahun 60-an, ia membantu keluarga dalam mengelola lahan kering untuk bertanam jagung. Pola yang mereka terapkan adalah model tebas bakar yang telah menjadi tradisi. Sistem ini dilakukan secara berkala dengan membuka dan membakar lahan secara berpindah-pindah. Belakangan Hendrikus menyadari bahwa selain kurang produktif, pola semacam ini juga merusak lingkungan untuk jangka panjang. Sejak tahun 2004, ia memutuskan untuk mengelola lahan secara menetap dengan menanam jati, mahoni, pisang, dan kemiri. Hasilnya, Hendrikus mampu meraup untung hingga 6 juta rupiah setiap tahun. Itu pun hanya dari kemiri saja. Kalau yang sekarang, ini pengelolaan tanah itu pertama tebas bakar harus teras untuk menahan erosi di dalam ini lahan tersebut. Sosok yang mengenalkan Hendrikus pada pola bercocok tanam secara menetap adalah Vincentius Nurak. Sejak awal tahun 90-an, ia mengenalkan sistem agroforestry kepada para petani. Sarjana Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang ini mendorong kelompok petani untuk memiliki perencanaan kebun. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan ternak untuk menambah sumber pendapatan, serta menghasilkan pupuk kandang untuk pertanian. Pola-pola ajaran Vincentius tersebut sekaligus sebagai upaya konservasi tanah. Dengan konservasi tanah yang baik, lahan-lahan kritis itu bisa dikembangkan tanaman pangan. Produksi tanaman pangan menjadi meningkat. Kemudian lama-lama kita lihat bahwa setelah tanah menjadi baik, kita mulai masukkan tanaman umur panjang. Tanaman pangan, tanaman umur panjang, kemudian tanaman yang untuk penguat teras, untuk konservasi, itu bisa menghasilkan pakan. Kemudian kita coba dengan ternak. Jadi lama-kelamaan hasil ternak kita bawa kembali, atau hasil kotoran ternak kita bawa ke kebun. Jadi ini ada macam siklus yang terjadi. Tanaman pangan bisa, atau tanaman umur panjang bisa memberikan pupuk untuk pakan untuk ternak, tetapi ternak bisa memberikan pupuk untuk pertanian, dan itu akhirnya produktivitas lahan meningkat. Awalnya pria kelahiran Boas 11 Mei 1964 ini merasa kesulitan untuk mengubah tradisi bertani masyarakat yang menerapkan tebas bakar dan berpindah-pindah. Pola ini selain tidak membuat lahan menjadi lebih baik, petani juga rawan krisis pangan. Maka hal pertama yang dilakukan Vincentius adalah hidup bersama para petani. Melalui sistem pendampingan yang persuasif, proaktif, dan berkelanjutan, perlahan-lahan Vincentius mulai mendapat kepercayaan dari para petani. Langkah yang paling strategis itu dengan kita melakukan uji coba dengan petani. 1-2 petani yang percaya kita lakukan uji coba. Ketika kita lakukan uji coba, petani lain melihat, oh ini benar, ini bisa membantu sistem pertanian saya. Mereka mulai memperluas. Dari awalnya kita hanya mendampingi 2 orang, menjadi 8 orang, menjadi 16 orang, dan sekarang menjadi lebih dari 19.000 orang untuk 90 desa. Vincentius tidak bekerja sendirian. Setelah terjun langsung ke masyarakat, bersama rekannya ia mendirikan Yayasan Mitra Tani Mandiri atau YMTM pada tahun 1997. Beberapa penghargaan menjadi ganjaran. Salah satunya adalah penghargaan tertinggi untuk penyelamat lingkungan Kalpataru dalam kategori melestarikan dan menjaga lingkungan. Ia berhasil menyulap hutan rakyat menjadi lebat dan produktif. Daerah tutupan atau kanopi hutan berupa tanaman jati dan mahoni tumbuh semakin rimbun. Hutan yang semakin hijau telah menjadi resapan air dan memunculkan mata air yang terus mengalir, sehingga bermanfaat untuk pertanian dan budidaya ikan. Kita mendampingi masyarakat yang paling pertama adalah
untuk permasalahan ketahanan pangan. Masyarakat pada umumnya makan tidak cukup dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan antara yang miskin dan yang kaya, dan terutama gender juga, laki-laki dan perempuan. Melalui YMTM, Vincentius menggerakkan petani untuk melawan tengkulak agar mampu memiliki posisi tawar lebih baik. Selama ini, tengkulak mengatur permainan harga karena petani tidak saling dukung satu sama lain. Di sisi lain, Vincentius beranggapan hal yang paling vital dalam perekonomian di Nusa Tenggara Timur adalah keberadaan pasar bersama yang secara kolektif bisa menetapkan harga jual terbaik. Kalau sapi yang kadang-kadang orang jual yang kalau secara individu bisa 1 kilo hidup harganya sekitar 27.000 ya. Tetapi kalau dengan pasar bersama bisa mencapai 29.000 sampai dengan 30.000. Ini contoh. Atau asam atau kemiri dan seterusnya itu biasanya harganya lebih tinggi daripada kalau pasar secara individu karena mereka punya posisi yang baik. Banyak suka dan duka selama Vincentius berjuang bersama para petani. Ketika pertama kali datang ke desa, banyak petani yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Hanya sedikit dari mereka yang lulus pendidikan dasar. Namun kini para petani mulai fasih berbahasa Indonesia dan banyak yang menyekolahkan anak-anak mereka hingga menjadi sarjana. Vincentius juga menggagas usaha bersama simpan pinjam di beberapa desa dampingannya. Hal ini penting agar para petani mampu mengelola hasil panen dan keuangannya dengan bijaksana. Mekanisme usaha bersama ini juga turut membantu petani anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Rata-rata pendapatan petani di sini biasanya di bawah 250.000. Tetapi berkat dampingan YMTM, peningkatan kapasitas petani itu ada yang mencapai 3 juta dalam 1 bulan. Keuntungannya itu ada anggota yang sudah beli ternak seperti sapi atau untuk biaya anak sekolah. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan khususnya itu tetap bekerja sama dengan bergandengan tangan erat dengan Yayasan Mitra Tani Mandiri untuk kepentingan kehijauan di daerah Timur Tengah Utara. Lahan kritis itu bisa diatasi, lalu kemudian masyarakat bisa diberdayakan dengan sungguh-sungguh. Empowerment itu menjadi hal yang penting yang dibangun oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri, dan pemerintah mesti meniru sedikit soal pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Tani Mandiri. Vincentius berharap apa yang ia lakukan dapat memberi dampak positif, tidak hanya bagi para petani secara langsung, namun juga bagi lingkungan. Masih banyak pekerjaan yang mesti ia lakukan untuk tetap bisa menjaga keselarasan hidup antara petani dan lingkungan. Lingkungan yang dikelola dan diolah dengan tepat dan benar, niscaya akan menjamin kesejahteraan berkelanjutan di masa depan.